Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Gimana kabaran anak ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan pertama dan turunan kedua dalam satu trigonometri. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak materi kita kali ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak contoh itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi ibu akan jelaskan ke anak-anak ibu. Ya, ibu share screen dulu. Kan? Makanya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tuh mengenai turunan pertama dan turunan kedua suatu fungsi trigonometri. Nah, turunan pertama dan turunan kedua ini dia dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada seorang petani. Nah, Pak Tani ini mencari kombinasi yang tepat untuk mendapatkan hasil panen yang banyak. Nah, dia mengaplikasikan materi kita yaitu turunan pertama dan turunan kedua fungsi dengan nilai maksimum dan minimum. Terus apalagi, Bu? Ada juga dia seorang dokter. Nah, seorang dokter yang ingin mencari dosis yang tepat untuk menyembuhkan suatu penyakit yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, sebelum itu kita ada belajar mengenai anak-anak ibu ingat nggak dulu kita di kelas 11 ada belajar mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Ada yang masih ingat? Ada, Bu, sikit-sikit. Ya, apa yang diingat, Nak? Oke, jadi Ibu akan ngasih pembelajaran kita yang lalu di kelas 11 mengenai nilai maksimum dan minimum. Jadi, ada pun langkah-langkah yang dulu kita gunakan dalam mencari nilai maksimum dan minimum terhadap suatu fungsi, ada menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menghitung nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kontinu dengan menggunakan pengujian turunan pertama, yaitu langkah-langkahnya yang pertama itu mencari titik kritis suatu fungsi dengan cara menurunkan fungsi fx. Yang kedua itu dengan cara menghitung setiap titik kritis tersebut. Nah, adapun langkah kedua yaitu kita menentukan nilai maksimum dan dengan pengujian turunan keduanya. Nah, langkah pertamanya itu dengan menentukan nilai titik kritis. Langkah keduanya itu untuk mencari nilai kritis di X sama dengan X1. Nah, Ibu akan ngasih materi kita pada pembelajaran hari ini. Nilai maksimum dan minimum menggunakan turunan. Nah, kondisi suatu grafik fungsi Y sama dengan Fx mempunyai 3 keadaan, yaitu keadaan naik, keadaan turun, dan keadaan diam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kondisi suatu fungsi ketika dalam keadaan diam atau stasioner. Nah, nilai stasioner dan titik stasioner itu misalkan C adalah anggota dari domain asal fungsi F. Jika F aksen C sama dengan 0, maka Fc adalah nilai stasioner F pada X sama dengan C. Nah, pasangan nilai C dan Fc dalam koordinat tertentu C, Fc dinamakan titik stasioner. Titik stasioner itu juga disebut titik kritis, titik balik, titik ekstrim, atau titik optimum. Nah, jenis-jenis ekstrim suatu fungsi.
Yang pertama itu uji turunan pertama. Jika f aksen C sama dengan 0, maka fc adalah nilai stasioner f pada x sama dengan c. Nilai stasioner mungkin saja merupakan nilai balik maksimum, nilai balik minimum, atau titik belok horizontal pada grafik fungsi f. Jenis nilai-nilai stasioner dapat ditentukan dengan memperhatikan tanda kepositifan f aksen x di sekitaran x sama dengan c. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan tabel gambar grafik di layar yang ibu bagikan. Yang pertama itu ada fx mempunyai nilai balik minimum fc dengan titik ekstrim c, fc. Dapat dilihat kan gambarnya gimana? Bisa, Bu. Nah, gambar grafik tersebut dia kondisinya yaitu naik, diam, dan turun. Oke, selanjutnya ada dia fx mempunyai nilai balik minimum fc dan di titik ekstrim c, fc. Nah, kondisi kurva fungsinya yaitu turun, diam, dan naik. Dapat diperhatikan kan gambar grafiknya? Iya, Bu. Selanjutnya ada dia fx mempunyai titik belok horizontal pada C dengan titik belok C, fc. Dalam hal ini fc itu bukan nilai ekstrim fungsi. Nah, gambar grafiknya itu menandakan dia naik, diam, dan naik. Nah, dia ada juga gambar grafiknya itu kebalikan dari gambar grafik yang sebelumnya, yaitu turun, diam, dan turun. Nah, yang selanjutnya ada juga uji turunan kedua. Uji turunan kedua sangat diperlukan untuk menentukan titik belok kurva suatu fungsi. Uji turunan kedua pada penentuan jenis ekstrim fungsi juga didasari pada pengamatan tanda kepositifan f aksen c di sekitaran x sama dengan c, yang mana diperoleh dari f aksen x sama dengan 0. Uji turunan kedua ini diperlukan untuk fungsi polinomial berderajat 3 atau lebih. Nah, maka jika f turunan kedua c lebih kurang dari 0, maka fc adalah nilai balik maksimum fungsi f. Nah, anak-anak ibu dapat membacanya di layar share screen yang ibu kasih ya. Iya, Bu. Selanjutnya ibu akan membahas contoh soal. Di sini ibu ada membuat soal yang mana tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan sin 2x. Nah, ibu pada contoh soal kali ini ibu menggunakan langkah kedua. Tadi kan yang pada awal ibu menjelaskan, ibu ada membilangkan bahwa mencari nilai maksimum dan minimum itu ada menggunakan dua cara. Ada langkah pertama dan langkah kedua. Nah, pada contoh ini ibu akan menggunakan pada langkah kedua. Diketahui fx sama dengan sin 2x. Turunan pertama dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Turunan kedua dari 2 cos 2x adalah min 4 sin 2x. Nah, pada langkah uji turunan pertama didapat nilai kritis 1/4 pi dan 3/4 pi. Maka x 1/4 pi, turunan kedua x dengan min 4 sin 2 1/4 pi sama dengan min 4 sin 1/2 pi. X sama dengan 3/4 pi. Ini setelah kita ketahui, tadi kan diketahui nilai kritisnya 1/4 pi dan 3/4 pi, maka nilai itu disubstitusikan kepada turunan kedua, yaitu min 4 sin 2x. Nah, sehingga dapat hasilnya yang untuk 3/4 pi itu ialah sama dengan 4. Nah, jadi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus membandingkan kedua titik kritis dengan ujung selang, yaitu 0 kurang dari x kurang dari pi. Nah, kita bisa lihat dari tabel. Nah, kalau dia x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan hasilnya 0. Jika nilai x-nya sama dengan 1/4 pi, maka menghasilkan 1. Jika titik kritisnya x sama dengan 3/4 pi,
maka hasilnya min 1. Kalau ujung selang kanan X sama dengan V, maka hasilnya sama dengan 0. Dari tabel itu kita dapat melihat bahwa nilai maksimumnya itu di X sama dengan 1/4 V dengan nilai 1, dan nilai minimumnya itu di titik kritis X sama dengan 3/4 V. Nah, jika keempat nilai ini kita bandingkan, maka jelas terbukti bahwa nilai maksimum adalah 1 dan nilai minimum adalah min 1. Maka terbukti benar sehingga diperoleh X sama dengan 1/4 V terdapat nilai titik maksimum 1/4 V, 1 dengan nilai maksimumnya 1/4 V sama dengan 1, dan X sama dengan 3/4 V terdapat titik maksimum 3/4 V, 1 dengan nilai minimumnya F sama dengan 3/4 V sama dengan min 1. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian sesuai dengan teman sebangkunya dulu ya. Jadi satu kelompok 2 orang, yaitu teman sebangkunya aja. Nah, tadi kan Ibu ngasih contoh soal dan Ibu ngasih penjelasan dengan cara langkah kedua. Coba kalian diskusikan kepada teman sebangkunya, bisa lewat chat grup, buat grup pribadi atau chat pribadi dengan teman sebangkunya untuk mendiskusikan. Coba kalian cari jawaban fx sama dengan sin 2x dengan cara pertama. Caranya yang mana? Dengan cara yang ini, yang pertama, untuk menghitung nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi kontinu dengan menggunakan pengujian turunan pertama. Tadi kan Ibu menggunakan turunan kedua. Coba kalian diskusikan kepada teman kelompoknya untuk mencari jawaban dengan cara turunan pertama. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikannya. Baik, Bu. Oke, udah selesai ya, udah 10 menit Ibu tunggu. Jadi gimana hasilnya? Apakah sama dengan cara Ibu yang kedua tadi? Sama, Apakah Bu. hasilnya sama? Sama, Bu. Ya, nanti langkah pengerjaannya tolong dikirim setiap perwakilan kelompok ke chat Ibu ya, ke WA Ibu. Iya, Bu. Nah, jadi untuk materi ini Ibu akan ngasih kalian tugas. Nanti tugasnya akan Ibu kirim ke grup. Ibu kirim ke grup. Nah, nanti minggu depan kalian kumpulkan ya, satu hari sebelum masuk kelas harap dikumpul. Dan materi kita selanjutnya itu kita akan belajar penerapan distribusi peluang binomial. Nah, jadi Ibu harap kalian membuat rangkuman tentang materi yang selanjutnya, dan minggu depan akan Ibu jelaskan tentang materi itu. Kalian sudah sedikit-sedikit paham. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.